lag, atau lelah setelah penerbangan. Pernahkah Anda merasa kelelahan setelah melakukan perjalanan dengan pesawat terbang? Baru-baru ini Presiden Jokowi melakukan perjalanan kerja ke Afrika. Presiden mengunjungi 4 negara Afrika selama 5 hari dengan 5 kali penerbangan, 2 diantaranya penerbangan panjang, sekitar 8 jam penerbangan. Namun tidak terlihat beliau merasakan capek. Minggu, 20 Agustus 2023, Presiden Joko Widodo memulai rangkaian kunjungan ke sejumlah negara di kawasan Afrika, yakni ke Kenya, Tanzania, Mozambik, dan Afrika Selatan. Kepala negara menyebut bahwa Indonesia dan Afrika memiliki hubungan sejarah yang panjang yang terlihat dalam sejumlah momentum besar dalam sejarah. Indonesia adalah penggagas dan tuan rumah Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung. Saat itu, Indonesia berperan penting dalam melahirkan gerakan non-blok. Spirit Bandung inilah yang akan saya bawa dalam kunjungan ke Afrika dengan memperkokoh solidaritas dan kerjasama di antara negara-negara The Global South, ucap Presiden Joko Widodo. Presiden beserta rombongan lepas landas dari Bandar Udara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara menggunakan pesawat Garuda Indonesia GIA-1 sekitar pukul 11 WIB. Usai menempuh penerbangan selama 8 jam, Presiden Joko Widodo tiba di Bandar Udara Internasional Jomo Kenyatta Nairobi, Republik Kenya, sekitar pukul 15.15 waktu setempat atau pukul 19.15 WIB, Minggu, 20 Agustus 2023. Dari bandara, Presiden bersama rombongan melanjutkan perjalanan menuju hotel tempatnya bermalam selama kunjungan di Kenya. Setibanya di sana, tampak menyambut yakni Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Kepala Kanselerai KBRI Nairobi Dani Rahdiansyah. Presiden RI Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan ke Republik Kenya dan bertemu dengan Presiden Republik Kenya, William Ruto, pada Senin 21 Agustus 2023. Kunjungan ini berlangsung di State House, Nairobi, Republik Kenya. Kunjungan dimulai sekitar pukul 10 waktu setempat atau pukul 14 WIB, ketika Presiden Jokowi tiba di State House dan disambut oleh Presiden William Ruto. Keduanya kemudian menuju panggung kehormatan, di mana lagu kebangsaan keduanya diperdengarkan sambil disertai dentuman tembakan kehormatan. Setelah itu, Presiden Jokowi memeriksa barisan kehormatan dan melakukan pengenalan delegasi dari kedua negara. Kemudian, kedua pemimpin menuju Presidential Tour untuk pertemuan tatap muka atau TTA-TT, diakhiri dengan sesi pemotretan bersama. Selanjutnya, mereka bergabung dengan delegasi masing-masing negara di Credential Hall untuk pertemuan bilateral. Dalam ruangan yang sama, kedua pemimpin menyaksikan penandatanganan dan pertukaran nota kesepahaman kerja sama antara kedua negara. Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi dan Presiden William Ruto juga memberikan pernyataan pers bersama di Presidential Lounge, ditemani oleh delegasi dari kedua negara. Acara penyambutan kenegaraan ini diakhiri dengan jamuan makan siang kenegaraan di Banquet Hall, State House. Presiden Joko Widodo tiba di Dar es Salaam, Tanzania. Bertemu dengan Presiden Republik Persatuan Tanzania Samia Suluhu Hassan. Dalam kegiatan tersebut nantinya kedua negara akan menggelar pertemuan bilateral untuk membahas sejumlah kerja sama antara kedua negara dan menandatangani sejumlah nota kesepahaman. Untuk diketahui, kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ini merupakan kunjungan pertama Presiden Indonesia ke Tanzania dalam 30 tahun terakhir setelah Presiden Soeharto pada tahun 1991. Pada siang harinya, Presiden Jokowi beserta rombongan diagendakan untuk lepas landas menuju Maputo, Republik Mozambik. Rombongan Presiden Jokowi tiba pada Selasa, 22 Agustus 2023. Pesawat Garuda Indonesia, GIA-1, yang membawa rombongan tiba di Bandar Udara Internasional Maputo sekira pukul 17 waktu setempat, dan disambut oleh Menteri Sumber Daya Mineral Mozambik Carlos Joaquim Sacharias dan State Secretary Maputo Manuel Vicente. Hubungan persahabatan Indonesia dengan Mozambik terlihat nyata, saat Presiden Joko Widodo menghadiri undangan Presiden Republik Mozambik Filipe Nyusi. Dalam acara pembukaan Festival Budaya Nasional 2023 atau National Festival of Culture Mozambik yang digelar di lapangan Asosiasi Black Bulls, Maputo, Republik Mozambik, pada Rabu, 23 Agustus 2023. Hola Mozambik!
Setelahnya, Presiden Jokowi diagendakan mengunjungi kantor Presiden Republik Mozambik, Maputo, Republik Mozambik, untuk melaksanakan pertemuan bilateral antar kedua negara yang akan membahas sejumlah kerjasama bilateral dalam beberapa bidang. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara menandatangani sejumlah dokumen kerjasama yakni nota kesepahaman dalam kontrol obat-obatan dan produk biologis, serta surat minat kerjasama bilateral bidang pertahanan. Thank you. Presiden Jokowi dan rombongan lepas landas dari Bandar Udara Internasional Maputo, Mozambik sekitar pukul 16 waktu setempat menuju negara Afrika Selatan. Presiden Joko Widodo tiba di Johannesburg, Republik Afrika Selatan, pada Rabu, 23 Agustus 2023. Pesawat Garuda Indonesia, GIA-1, yang membawa Presiden Jokowi dan rombongan tiba di Bandar Udara Internasional OR Tambo, Johannesburg, Republik Afrika Selatan sekitar pukul 17 waktu setempat. Presiden Jokowi disambut langsung oleh Menteri Kehutanan, Perikanan, dan Lingkungan Afrika Selatan Barbara Krisi, Menir Senior Departemen Hubungan Internasional dan Kerjasama, Dirco, Afrika Selatan Cindy Swampuku, serta Duta Besar RI untuk Republik Afrika Selatan Saud Purwanto Krisnawan beserta istri. Ini mana siapa? Tadi ini. Presiden Joko Widodo menghadiri konferensi tingkat tinggi, KTT, BRICS yang digelar di Sandton Convention Center, Johannesburg, Republik Afrika Selatan, pada hari Kamis, 24 Agustus 2023 pada pukul 10.35 waktu setempat. Kehadiran Presiden dalam KTT tersebut adalah untuk memenuhi undangan sebagai Ketua Asia. Terima kasih Presiden Ramaphosa. Yang mulia, dunia saat ini seakan bergerak tanpa nahkoda, seakan bergerak tanpa kompas yang jelas. Perang dan konflik telah menyebabkan tragedi kemanusiaan, krisis pangan telah mengakibatkan puluhan juta orang jatuh miskin, belum lagi ancaman perubahan iklim yang mengintai umat manusia. Dari pandemi kita telah diajarkan bahwa krisis global tidak akan bisa selesai kalau kita bekerja sendiri-sendiri atau oleh sekelompok negara saja. Dibutuhkan kolaborasi dan solidaritas bersama untuk mengatasinya. Kehadiran saya hari ini bukan hanya sebagai pemimpin Indonesia, tapi sebagai sesama pemimpin The Global South yang mewakili 85% populasi dunia yang menginginkan win-win formula. Kehadiran saya di sini juga didasari keinginan untuk terus menghidupkan spirit Bandung yang masih sangat relevan sampai saat ini, di mana soliditas, dan kerjasama antar negara berkembang perlu terus diperkuat. Yang mulia, sebelum kita membahas berbagai kerjasama, ada satu hal mendasar yang harus kita sepakati. Semua dari kita harus konsisten menghormati hukum internasional dan hak asasi manusia.
Kita semua melihat tatanan ekonomi dunia saat ini sangat tidak adil, gap pembangunan semakin lebar, rakyat miskin dan kelaparan semakin bertambah, dan situasi seperti ini tidak boleh dibiarkan. Negara berkembang harus bersatu untuk memperjuangkan hak-haknya, diskriminasi perdagangan harus kita tolak, hilirisasi industri tidak boleh dihalangi, kita semuanya harus terus menyuarakan kerjasama yang setara dan inklusif. BRICS dapat menjadi bagian terdepan untuk memperjuangkan keadilan pembangunan dan mereformasi tata kelola dunia yang lebih adil. Terima kasih, Ketua. Di sela-sela KTT tersebut Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Republik Demokratik Kongo, Jean-Michel Sama Lukonde, di Sandton Convention Center, Johannesburg, Republik Afrika Selatan. Dalam pertemuan yang penuh kerjasama ini, Presiden Jokowi dan PM Lukonde membahas peluang untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi hutan dan upaya bersama mengatasi perubahan iklim. C'est 60% du bassin du Congo. Et vu l'importance de ce kami Presiden Tshisekedi yang mohon maaf tidak bisa bertemu pada hari ini. Presiden Joko Widodo kembali bertolak menuju tanah air usai melaksanakan rangkaian kunjungannya selama 5 hari di kawasan Afrika melalui Bandar Udara Internasional OR Tambo, Johannesburg, Republik Afrika Selatan, pada Kamis, 24 Agustus 2023, pesawat Garuda Indonesia, GIA-1, membawa Presiden dan delegasi lepas landas sekitar pukul 14.35 waktu setempat pulang ke tanah air. Jumat, 25 Agustus 2023. Pesawat Garuda Indonesia, 1 yang membawa Presiden beserta rombongan tiba di Bandar Udara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sekitar pukul 5.30 WIB.